Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Encuy Kang Akum. Oh cuy, kenapa cuy? Encuy teh mau ngasih tahu ada kios yang mau dijual. Di mana? Harganya berapa? Semalam Sobri di rumah ngekos. Ngekos di mana, Kom? Engkos doi, engkos. Engkos, koswara, bukannya ngekos. Kamu mah nggak nyimak, Ceng. Yang ngekos itu bukan koswara, tapi Sobri. Makanya nyimak, dengerin kalau aku ngomong. Iya Doi, omelin aja nih. Saya nggak ngomel, Kang Dadang. Cuma ngasih tahu Aceng. Ya udah atur aja deh Doi, atur deh. Maksudnya Doi, ada Sobri di rumah koswara. Oh, kos di rumah koswara? Doi, kas kos aja. Doi, tolong doi. Diam dulu sebentar aja, sebentar aja. Ya. Bukan Doi, maksudnya Kum, udah kenapa sih Kum? Gak usah dijelasin lagi, nanti jadi panjang. Nanti akhirnya kita lupa topik pembicaraan kita di mana. Sobri bertamu di rumah koswara. Bukan Sobri ngekos di rumah koswara. Oh, gitu, Kum. Kamu hebat, Kum. Kamu tahu semuanya. Kamu hebat, Kum. Kamu bakalan masuk surga. Amin, amin, amin. Soalnya sabar kamu nggak ada batas. Iya, kalau aku mau masuk surga, kamu tuh kebanyakan pamer masuk neraka. Auzubillah min dzalik. Aceng bercanda kalau masalah neraka begitu. Iya saya emang ke neraka. Datang sebentar. Maksudnya ngebesuk si Aceng. Lihat dia kepanasan apa kedinginan. Gak bercanda kayak gitu, surga neraka dimain-mainin. Iya, bener, Kum. Surga neraka itu ada, bukan Doi. main-main. Doi. Diam dulu Doi ya. Iya, Kang Dadang. Kan? Benar kan apa saya bilang kan? Kita sampai lupa kan sekarang pembicaranya tadi topiknya di mana? Oh, soal Sobri ke rumahnya koswara. Dia mah kalau gosip mah inget namanya kuatnya. Iya, sesuai judul film Kum, Pedut dan Ikoh, antara cinta dan gosip. Jangan bawa istri dong. Kamu bawa Mas Uha. Apa kalau Mas Wah? Ini kenapa satu lagi ketawa-ketawa terus nih? Hah? Kebayang sama saya, Kum. Kang Dadang bawa-bawa Mas Suha, Aceng bawa-bawa Iko. Digendong-gendong gitunya. Iya, Kum. Bahagia ya kalian berdua ya, bisa ngetawain kita ya, bahagia ya, happy ya, happy. Happy. Ini kantornya Ce, tapi Ceyonya teh nggak ada, lagi keluar kota. Oh iya Kang, makasih ya Kang. Iya, sami-sami. Masuk aja ke dalam, ada Ce Cucu. Iya Kang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini siapa yang digendong? Dina, Bobo. Udah kali doi, udah kali doi. Udah Doi, nggak lucu Doi. Tadi gimana sih Sobri? Lanjutannya kumaha? Kapan Kang Dadang? Astagfirullahaladzim, ini juga baru ngelanjutin ceritanya. Kamu udah potong lagi. Ntar dulu. Doi, diam dulunya, sebentar aja ya. Iya, Ceng. Sobri ke rumah koswara. Tapi ya gitu aja, saya nggak tahu apa yang diobrolin. Saya langsung pulang. Kenapa nggak ikut nongkrong aja tuh, Kum? Ih, memangnya saya kepo. Ya kalau cuma segitu ngapain diceritain dari tadi? Sebentar. Ini jangan-jangan teh ada hubungannya dengan Pak Kemet. Pak Ustadz Kemet yang makan di warungnya Koswara. Warungnya Koswara itu bukan di rumahnya Koswara, Ceng. Oh, dia ngomong lagi. Udah. Kum, tolong dong si Ido suruh diem deh. Dia cuma nurutnya sama kamu. Doi, kamu diam dulunya. Iya, Kum. Sampai di mana tadi? Lah, Ini kira-kira ada nggak nih hubungannya nih dengan Pak Ustadz Kemet yang makan di warung Koswara? jangan-jangan
Sobri sama Dede mau pisah lagi. Ih, nggak mungkin atuh Dang. Orang nikahnya baru 2 minggu yang lalu. Bisa jadi atuh Ceng. Ya nggak mungkin atuh Pedut. Tapi kalau mereka pisah, kamu enak Ceng, bisa deketin Dede. Saya teh orangnya nggak begitunya. Senang saya rasanya ngeliat kalian ngobrol berdua mesra. Amit-amit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cuk, Pak Hansip. ini ada yang nyariin Ce Yoyo. Oh, ya udah silakan duduk. Ya udah atuh saya teh pamit dulunya. Oh iya tuh Pak Hansip, nuhun ya. Ya, sami-sami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Darwi, Bu Cucu. Cucu aja. Iya, Cek. Ada apa ya? Kemarin saya ngeliat plan. Terus di situ ditulis ada lowongan kerja. Terus katanya harus hubungin Ce Yoyo. Makanya saya kesini. Oh, iya betul, di sini lagi ada lowongan kerja, Ce Darwi. Ce Darwi, iya maaf. Sini teh bukan cucu bosnya, Ce Yoyo bosnya. Tapi beliau tuh lagi nggak ada, lagi ke Purut Kuningan. Saya perlu kerjaan, Ce. Terserah mau jadi apa aja. Jadi TKW pun saya mau. Ce Darwi jadi agen TKW mau? Mau, Ce, mau. Persyaratan untuk melamar kerjanya apa, Ce? Persyaratannya teh cuma satu, mau kerja. Berarti saya sudah memenuhi syarat, atuh. Jadi, sekarang saya harus lakuin apa, Ce? Saya buatin kopi ya? Iya, boleh. Ya udah. Di mana dapurnya? Sebelah sana. Oh iya, sebentar ya. Kalian itu terlalu sensitif. Dan sensitifnya kalian itu sensitif emak-emak. Kok bisa sih terpikir sama kalian? Anak-anak kalian itu disiksa sama Aming, hah? Nih, logika kalian sebagai bapak-bapak itu udah nggak ada, udah nggak jalan. Kalau anak-anak kalian itu tersiksa atau disakiti, anak-anak kalian kan pasti bisa teriak. Tapi bisa aja Ceng, takutnya sama Aming, jadi nggak berani teriak. Aduh ampun Pedut, latihannya itu di tempat terbuka. Semua orang tuh bisa ngeliat. Apalagi ditambah lengkingannya Aming yang kencangnya minta ampun. Ya secara logika teh nggak akan ada penyiksaan di situ. Aming itu yang senewan pikirannya, bukan kelakuannya. Idoy aja nggak takut ini kenapa-napa. Berarti logikanya Idoy lebih jalan daripada kalian. Betul nggak Doy? Saya nggak ngerti, Ceng. Saya bingung, kamu ngomongnya kepanjangan. Rasain. Kan saya kaget ngeliat bajunya Febri basah kuyup begitu. Saya pikir kan emang kecapean, saya kan nggak tahu kalau ternyata ketumpahan air minum. Kalau nggak dikasih tau Febri ya nggak tahu saya. Tumpahannya itu kan nggak merata, Kum. Harusnya kamu udah tahu. Kalau namanya keringetan, basah sampai belakang-belakang, semuanya basah, itu keringetan. Sebenarnya mah gara-gara akum tuh senewan. Saya mau udah tenang-tenang aja, cuma tangan saya kan ditarik-tarik sama dia. Saya udah bilang sama Akum, Kum nggak apa-apa Kum. Si Aming itu udah tahu caranya, tetap aja dipaksa-paksa. Supaya Akum nggak malu, saya mau tadi tarik-tarik. Ini semua gara-gara kamu udah nakut-nakutin saya dari awal. Dibilang anak kita bisa pingsan nih, Kum. Anak kita bisa pingsan nih, Kum. Anak kita bisa pingsan nih, Kum. Siapa yang pingsan, Kum? Debbie, anaknya Pedut. Pedut teh takut anaknya pingsan. Oh, itu cerita waktu Debbie masuk puskesmas. Terserah kamu lah, Doy, atur aja lah. Ya kan waktu itu Amin belum jadi kamtib. Nah, kalian lupa ya ceritanya ya. Nih saya ceritain. Saya inget kok ceritanya. Doy, nggak usah Doy. Nanti kalau kamu yang cerita, ada anak kancil sama buayanya. Ya. Siapa ini? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Encuy Kang Akum. Oh cuy, kenapa cuy?
Cuy teh mau ngasih tahu ada kios yang mau dijual. Di mana? Harganya berapa? Nanti cuy kirim alamatnya sama nomor pemiliknya ya, Kang. Oh iya. Aduh terima kasih ya cuy. Assalamualaikum. Sama-sama, waalaikumsalam. Naon? Ada kios yang mau dijual? Ma Eros tidak mau bicara apa-apa tentang pengalaman buruk para TKW di luar sana, Bu. Apa Bu Dokter sempat memeriksa seluruh badannya Ma Eros? Sempat. Saya memeriksa seluruh badannya Ma Eros. Tapi saya tidak menemukan bekas luka. Mungkin memang tidak ada penyiksaan Bu Dokter. Tapi saat Ma Eros itu memandang saya, matanya itu memberikan jawaban yang berbeda, Bu. Oh, ini. Oh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak, Kang. Saya Akum, Kang. Oh, Kang Akum. Silakan atuh, dilihat-lihat dulu. Ini kios baru, Kang. Tempatnya strategis, ramai. Kios baru kok, tapi sudah ada ini. Sempat disewa tukang mie ayam, tapi nggak lama berhenti. Kenapa katanya tempatnya ramai dan strategis? Ketahuan selingkuh sama istrinya. Tuh, Ceng. Makanya, Ceng. Nggak boleh. Diem doi. Udah ini udah bagus, Kum. Udah ada mejanya, jadi nggak perlu buat lagi. Harganya berapa? Kemarin sudah ada yang nawar 45 juta, tapi saya mintanya 50 juta, Kang. Nggak bisa turun lagi. Turun kemana, Ceng? Saya kan udah naik. Doi. 45 juta aja belum saya kasih, Kang. Ini kiosnya mau dijual atau dikasih sih? Wow, tadi abangnya ini bilang mau dikasih. Ambil aja, Kum. Tuh, temennya aja suka. Ini kios baru loh, Kang. Bagaimana? Jadi diambil, Kang? Nggak jadi, Kang. Kenapa nggak diambil, Kum? Ketinggian doi harganya. Ya, Kum. Kios mah emang tingginya segini atuh, Kum. Ketinggian harganya melehoy. Ceng, ini dikasih sama akangnya. Udah kasih. Iya, Kang Dadang. Sebenarnya bagus tempatnya. Strategis. Paranjang, panjang. Assalamualaikum Kang Kusoy. Opa Saum, Iya, aku. Kang Kusoy. Tuti, Kang Kusoy kangen gak sama aku? Jawab dong, jangan diem aja. Kangen gak? Aku biasanya kalau diam itu tandanya iya. Kang Kusoy, nggak usah malu-malu. Orang perasaan kita sama kok, sama-sama kangen. Makanya kalau datang ke sini
supaya Kang Kusoynya makin cemungut. Kacang panjang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok jadi banyak orang sih? Kang Kusoy, akunya pulang aja yuk. Takutnya nanti om-omnya pada naksir sama aku. Tapi Kang Kusoy tenang aja, aku mah tetap setia sama Kang Kusoy. Pulang yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum om-om. Pak Saum, pulang yuk. Ya. Bye. Hati-hati Tuti. Iup. Maaf Kang Kusoy, tanah yang mau digarap di sebelah mana? Terserah Kang Asep. Bebas Kang Kusoy. Iya, bebas. Tapi di sana saja itu belum tergarap. Kita ke sana saja. Berteduh di bawah pohon. Yuk, ayo. Mari Wak. Wah. Iya. Masya Allah. Bagus kiosnya. Emang modal kamu berapa, Kum? Kepo. Bukannya kepo, tapi kalau saya tahu modal kamu berapa, mungkin saya bisa nambahin, bisa nyariin. Kum, jangan kasih tahu Kum. Nanti tiba-tiba udah nyebar di grup WhatsApp Timur Tengah. Aku baru punya modal sekian aja, udah so-soan mau nyewa kios yang bagus. 3 bulan diomongin. Di grup. Gini loh, saya tuh kasihan lihat kalian kan orang-orang susah. Selalu hidup dalam ketakutan gitu. Kalau menurut saya, kalau kamu kurang modal, kamu jualan hewan korban aja, Kum. Ide kamu hebat dah. Ya iyalah, kan saya orang kaya, banyak idenya. Ide apaan Kum? Ide pedut. Orang barusan dilihat ke situ tuh yang jualan korban. Kirain ide kamu. Gini loh, sebetulnya teh, tahun ini saya mau korban 9 ekor sapi. Kirain 10. Ya, tapi ekornya aja Kum. Tadinya teh mau 10 sapi, tapi takut dibilang sombong. Takut riak saya. Kamu mau nyari kios buat jualan nasi atau mau cari kios buat jualan hewan kurban sih, Kum? Kalau buat jualan hewan kurban mah nggak usah pakai kios. Kayak itu aja tuh, Kum, tuh. Iya, Doi. Gap. Maju. Jalan. 1, 2, 3, kiri. Berhenti. Gap. Balik kanan. Gap. Maju. Jalan. 1, 2, 3, kiri. Berhenti. Gap. Balik kanan. Gap. Generasi muda tidak boleh loyo. Ingat, masa depan negeri ini di tangan kalian. Negeri ini akan hancur kalau sampai jatuh ke tangan generasi muda yang loyo. Tunjukkan semangat kalian. Siap! Negeri ini dimata-matai oleh konspirasi global. Maaf Pak Kamtip. Sepertinya latihannya terlalu berat untuk anak-anak. Maaf Bu Guru. Seharusnya ini daerah steril dari warga sipil.